Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi ini kita boleh kembali datang bersama-sama. Kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali membahas salah satu tokoh Alkitab yang begitu terkenal, yaitu Barnabas. Saudara, dalam hidup kita, apakah saudara pernah membayangkan seperti apa kita dikenal? Ketika orang memperkenalkan kita kepada temannya atau kepada orang lain, apa yang disebut untuk kita? Bagaimana kita dikenal? Tentu ketika mereka menyebutkan sesuatu itu berdasarkan dengan bagaimana hidup kita sebenarnya. Hari ini kita akan melihat bagaimana sosok Barnabas dikenal oleh orang lain. Ada satu ayat di dalam Kisah Para Rasul yang mencatat bagaimana sifat dari Barnabas dengan sangat jelas. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepadanya. Kita lihat beberapa karakter yang disampaikan. Orang baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan olehnya. Kita lihat kenapa Barnabas dapat disebut seorang yang baik dalam menjalani hidupnya. Tentu dia adalah seorang yang baik hati tentu. Walaupun di Alkitab kita tidak menemukan banyak pencatatan tentang ini, tapi kita dapat melihat aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh Barnabas bersama dengan rekannya Paulus dalam menjalani pelayanannya. Yang memiliki pelayanan yang begitu luar biasa, yang menunjukkan hatinya yang penuh dengan belas kasihan kepada banyak orang. Dia selalu memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Dan ini juga terlihat ketika Paulus memiliki masalah dengan Markus. Pada waktu itu, Barnabas memilih untuk meninggalkan Paulus dan menemani Markus yang pada waktu itu sedang ada dalam kondisi terpuruk. Dan kita tahu di dalam pelayanannya Markus pada akhirnya menjadi seorang yang begitu luar biasa dan menjadi salah satu pencatat dari kitab Injil. Barnabas dikenal sebagai satu sosok yang baik hati. Dan yang kedua, Barnabas juga ada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ini terlihat dalam kisah-kisahnya bersama dengan Paulus dalam pelayanannya. Alkitab menceritakan berbagai macam pelayanannya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap langkah dari Barnabas selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia selalu dapat mengetahui apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau. Setiap langkah pelayanannya selalu dituntun oleh Tuhan. Yang berikutnya, Barnabas adalah seorang yang penuh dengan iman. Ini terlihat dengan jelas dalam kisah bagaimana Barnabas berjumpa dengan Paulus atau Saulus. Pada waktu itu, Paulus atau Saulus ini masih adalah seorang penganiaya jemaat. Terkenal sekali, dia penganiaya jemaat yang begitu luar biasa dan sangat ditakuti oleh jemaat pada waktu itu. Namun, Barnabas memberanikan diri untuk menjumpai dia dan akhirnya berhasil membawa dia dan memperkenalkan dia kepada jemaat Kristen pada waktu itu. Barnabas tahu jelas Tuhan memiliki kemampuan. Tuhan mampu mengubah Paulus menjadi orang yang akan dipakainya. Kita lihat bagaimana Barnabas adalah seorang yang penuh dengan iman. Dan yang lebih luar biasa lagi, Barnabas adalah seorang yang membawa orang kepada Tuhan. Dia dikenal sebagai orang yang membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dia selamatkan, dia pimpin, dia tolong untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia melihat banyak orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab mencatat dia bersuka cita karena melihat orang-orang itu percaya.
Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita. Bagaimana kita dikenal? Apakah kita juga dikenal sebagai orang yang baik hati? Apakah kita dikenal sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, dan orang yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Secara pribadi, sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga rindu dikenal sebagai pribadi seperti ini. Nah, saya percaya rekan-rekan sekalian, jemaat sekalian juga memiliki kerinduan seperti ini. Menjadi seorang sosok yang membawa jiwa kepada Tuhan. Menjadi seorang sosok yang baik hati, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Ini hal yang begitu luar biasa untuk dilakukan. Kiranya kita boleh belajar dari Barnabas. Ini adalah hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.